Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliansyah Wasikulisan, NIM 2021-02-30016, Prodi Teknik Elektro, Universitas Hangtua, Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu motor listrik induksi. Selamat menonton. Motor listrik induksi atau arus bolak-balik berputar dengan kecepatan yang ditentukan oleh jumlah kutub di dalam motor itu sendiri dan daya yang disuplai. Frekuensi berhubungan langsung dengan revolution per menit atau RPM sebuah motor. Semakin tinggi frekuensinya, maka semakin cepat pula RPM-nya, atau semakin tinggi pula kecepatan putaran mesinnya. Di Amerika Serikat, utilitas tenaga listrik menyediakan energi bolak-balik dengan frekuensi 60 Hz. Motor AC 2 kutub standar yang beroperasi pada frekuensi ini menghasilkan putaran nominal 3600 rpm. Namun, jika suatu aplikasi tidak memerlukan motor listrik yang bekerja pada kecepatan penuh 3600 rpm, yang merupakan hal yang sangat umum. Untuk itu, terdapat beberapa solusi. Untuk yang pertama yaitu menggunakan peredam kecepatan mekanis. Secara mekanis, mengurangi kecepatan mengeluarkan keluaran dengan meningkatkan torsi gigi keluaran yang memiliki banyak gigi daripada gigi masukan. Mereka memerlukan pelumas, tidak memberikan fleksibilitas, tidak sensitif terhadap getaran dan kebisingan, dan tidak cocok jika porosnya jauh. Untuk yang kedua yaitu menambahkan lebih banyak set tiang. Ini mengurangi kecepatan tanpa mengubahnya secara elektrik. Saat ini, terdapat sistem transistor yang memungkinkan kutub di dalam motor dihidupkan dan dimatikan. Namun, sistem tersebut bisa jadi rumit dan tidak memberikan kontrol yang baik. Dan yang ketiga, menggunakan pergerakan frekuensi variabel. Ini dikonfigurasi dan disetel dengan baik untuk menghasilkan RAM, frekuensi, dan tegangan sehingga motor beroperasi sesuai dengan kebutuhan beban, yaitu kecepatan dan tegangan yang diinginkan. Fitur penting dari pergerakan frekuensi variabel adalah ketika persyaratan kecepatan motor dalam aplikasi tertentu berubah. Pergerakan dapat dengan mudah menaikkan atau menurunkan kecepatan motor untuk memenuhi persyaratan pengoperasian baru, yang tidak mungkin dilakukan jika hanya menggunakan pergerakan mekanis, peredam kecepatan, atau sistem transistor untuk menambah kutub. Penggunaan FFD tersebut luas di berbagai aplikasi industri dan komersial. Dalam aplikasi industri, FFD digunakan untuk mengontrol dari eksekuder, derek listrik, hingga roller coaster, dan benteng mekanis, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dalam aplikasi komersial, FFD banyak digunakan di pompa untuk mengontrol aliran dan bahkan volume di dalam tangki, serta di industri aviasi, karena dianggap sebagai teknologi ramah lingkungan. Pada akhirnya, FFD memvariasikan frekuensi yang disuplai ke motor AC untuk mengontrol kecepatannya, memungkinkan permulaan yang mulus dan menyesuaikan kecepatan motor sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Sekarang, setelah kita mengetahui mengapa dan di mana konverter frekuensi digunakan, mari selami bagaimana cara kerja konverter frekuensi. Mari kita lihat diagram FFD ini. Hal pertama yang kita temukan T3 adalah transformator arus yang berfungsi untuk mengukur arus yang masuk FFD kita sehingga kontrol FFD dapat membandingkan arus masuk dan arus keluar. FFD diukur dengan dua transformator arus ditunjukkan oleh T1 dan T2. Jika arus yang diukur berbeda, FFD akan dinonaktifkan karena apa yang kita sebut dengan gangguan tanah. Berikut kita memiliki konverter, juga disebut penyara. Jika kita memperluas dan
lihat diagram penyearah, maka tampilannya akan seperti ini. Ini disebut penyearah atau konverter 6 pulse. Dan di sini arus bolak-balik 3 fasa diubah menjadi arus searah dengan menggunakan dioda. Jika dianalogikan dengan sistem hidrolik, keenam dioda tersebut dapat disamakan dengan check valve. Bentuk dioda yang dihubungkan satu sama lain sangat strategis. Katup periksa hanya mengizinkan aliran dengan satu arah, misal dioda dengan aliran arus listrik melewati dioda searah dengan tanda panah pada gambar dioda, yaitu arus yang mengalir dari anoda ke katoda seperti terlihat pada gambar ini. Arus listrik hanya akan ada jika tegangan yang anoda adalah lebih besar dibandingkan di katoda. Oleh karena itu, ketika kita menghubungkan arus bolak-balik 3 fasa ke konverter, ketika tegangan fase A lebih besar dari fase B atau C, dioda terbuka memungkinkan arus mengalir. Ketika fase B menjadi lebih besar dari fase A, maka itu adalah fase B. Dioda yang terbuka ketika dioda fase A tertutup. Hal yang sama berlaku untuk C, serta untuk dioda pada sisi negatif bus. Itu menghasilkan 6 pulse arus saat setiap anoda membuka dan menutup. Bentuk gelombang yang dihasilkan akan terlihat seperti selanjutnya. Kita mempunyai filter dan buffer DC, juga dikenal sebagai bus DC. Bus DC hanya diwakili oleh satu kapasitor dan resistor pada diagram. Namun kenyataannya terdapat berbagai kapasitor dan resistor yang dihubungkan secara seri dan paralel. Karena kapasitor tidak bermuatan impedansi sangat rendah. Jika kita mengisi dayanya, arus masuk awal dapat merusak perangkat daya masukan atau penyearah atau konverter. Jika sekring masuk tidak mengganggu rangkaian, jadi sebagai gantinya kami memiliki sirkuit prapengisian. Prapengisian ada rangkaian pembatas arus yang memperlambat laju pengisian kapasitor bus selama penyeraan. Sirkuit prapengisian yang ditunjukkan di sini terdiri dari kontak, resistor, dan termostat. Ketika kita memberi energi pada FFD dan kumpulan kapasitor belum terisi, kapasitor mulai diisi oleh resistor. Setelah kontrol FFD mengidentifikasi bahwa tautan DC terisi penuh, maka akan menutup kontak sehingga menjadi jalur yang resistansinya paling kecil untuk arus listrik. Dalam skenario kontaktor tidak menutup dan FFD masih menghidupkan motor, arus yang mengalir melalui resistor akan meningkat, yang akan membuat resistor prapengisian menjadi terlalu panas. Termostat kemudian akan bekerja dan FFD akan dinonaktifkan karena panas berlebih. Sekarang mari kita kembali ke bus DC. Fungsi resistornya adalah untuk membagi tegangan dan menjamin semua kapasitor mempunyai tegangan yang sama. Terakhir, kita memiliki IGBT yang merupakan langkah terakhir keluaran pergerakan konverter DC dan ke AC dan keluaran PWM. Kami akan membahas lebih detail di bagian 2 video. Untuk meringkas apa yang akan kita lihat hari ini, pergerakan frekuensi variabel memungkinkan kontrol kecepatan motor yang tepat dengan memvariasikan frekuensi dan voltase catu daya. Ada 3 tahap utama pada FFD, yaitu konverter atau arus penyarah yang terdiri dari dioda mengubah AC ke DC. Tautan DC terdiri dari kapasitor dan resistor penyaring dan penyangga DC, dan modul IGBT yang terdiri dari transistor mengubah DC kembali ke AC. Hari ini kita membahas secara rinci konverter tautan DC. Bagian 2 akan membahas modul IGBT, dan bagian PWM memungkinkan output AC ke motor untuk kontrol kecepatan motor yang tepat. Mungkin sekian presentasi saya pada hari ini. Apabila ada salah kata atau perbuatan, mohon dimaafkan.